Anda kembali di Newsroom pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi banjir besar Jakarta imbas dari cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi disertai angin kencang yang terjadi pada akhir tahun 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau seluruh warga Indonesia untuk tetap waspada akan terjadinya cuaca ekstrim. Saat ini baru awal dari musim hujan yang puncaknya bisa berlangsung hingga Maret 2025. Salah satu cuaca ekstrim yang terjadi yakni pohon besar dengan ketinggian mencapai 15 meter lebih dan diameter sekitar 20 cm tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta. Pohon besar jenis kapuk yang tertanam di halaman depan pertokoan Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, tumbang menimpa 3 bangunan ruko hingga porak-poranda. Satu orang bahkan terjebak di dalam mobil dan terluka hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memperhatikan peringatan dini yang disampaikan. Adanya peringatan dini ini diharapkan agar masyarakat bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca ekstrim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG meminta masyarakat waspada karena puncak cuaca ekstrim bertepatan dengan puncak arus mudik akhir tahun ini karena adanya pergerakan seruak dingin dari Siberia. Khusus wilayah Jabodetabek, skenario terburuknya diprediksi sama dengan bencana banjir tahun 2020. Skenario terburuk itu meningkatkan curah hujan dengan intensitas yang ekstrim. Contoh yang sudah terjadi di tahun 2020 di bulan Januari, kondisi terparah adalah Jabodetabek banjir saat itu. Itu akibat kami mendeteksi seruak udara dingin tadi. Untuk mengetahui perkembangan informasi mengenai potensi cuaca ekstrim beserta antisipasi bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya, kita terhubung dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Ibu Rita. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rita, boleh disampaikan, diperkirakan sampai kapan cuaca ekstrim ini akan terjadi dan wilayah mana saja yang perlu mengantisipasi dampak cuaca ekstrim ini? Cuaca ekstrim ini sebetulnya di Indonesia ini terjadi oleh beberapa fenomena yang bersamaan ya. Selain fenomena masuknya La Nina lemah ya, dan juga kita berada pada mendekati puncak musim hujan di wilayah Jawa bagian selatan ya. Kemudian di wilayah lainnya itu puncak musim hujan nanti di Januari atau Februari. Kemudian juga bersamaan selain fenomena La Nina dan musim hujan, juga fenomena Madden-Julian Oscillation yang mengakibatkan pergerakan awan-awan hujan dari arah Samudra Hindia di sepanjang Khatulistiwa. Juga yang dikhawatirkan akan masuk juga, ini sudah mulai terdeteksi adanya potensi terjadinya seruak udara dingin dari dataran tinggi di Asia atau dataran tinggi Siberia, yang kondisi serupa dengan itu juga terjadi di tahun di akhir 2019, awal tahun 2020. Kemudian juga hal yang sama terjadi adalah adanya aktifnya gelombang ekuator, yaitu gelombang Kelvin dan Rossby. Nah, perbedaannya hanya waktu itu tidak bersamaan dengan terjadinya La Nina lemah. Nah, itu perbedaannya. Kalau sekarang bersamaan, dan potensi La Nina lemah ini diprediksi berakibat terjadinya peningkatan curah hujan hingga 20%. Itu khusus yang La Nina lemah. Kemudian ada lagi tadi MGO, itu menguatkan potensi peningkatan curah hujan dan seruak udara dingin serta gelombang ekuator. Belum lagi terjadi di Sukabumi, itu adalah akibat munculnya bibit siklon saat itu, dan dimungkinkan
beberapa waktu ke depan juga masih mungkin terjadinya bibit siklon. Kemudian daerah mana saja yang perlu diwaspadai kalau menjelang akhir tahun, itu terutama di wilayah Jawa ya, Sumatera bagian selatan mulai dari Bengkulu sampai Lampung, kemudian di wilayah Jawa ini khusus yang menjelang akhir tahun ya, 10 hari terakhir di tahun 2024 ini diprediksi mulai dari Bengkulu, kemudian wilayah Jawa sampai ke Lampung, kemudian Selat Sunda, kemudian Jawa ini hampir merata, kemudian Bali dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Timur. Baik. Demikian. Baik, Ibu Rita, sebelumnya tadi disampaikan juga bahwa BMKG memprediksi banjir besar 2020 ini dapat terulang kembali begitu. Apa hasil temuan atau prediksi BMKG nanti, Bu? Karena tadi, jadi hasil prediksinya itu tadi, kemungkinan atau skenario terburuk itu adalah karena berbagai fenomena serupa yang terjadi saat itu di tahun 2019-2020, saat ini terdeteksi sedang berlangsung. Itu maksudnya hasilnya seperti itu. Kecuali saat itu tidak terjadi La Nina lemah, yang saat ini ditambah kejadian La Nina lemah. Nah, sehingga kami perlu mewaspadai atau kita semua perlu mewaspadai potensi terjadinya banjir yang skenario terburuk ya. Ini suatu skenario, kemungkinan terburuk adalah kurang lebih seperti Jabodetabek saat itu. Terutama ada pengaruh seruak udara dingin tersebut. Nah, skenario yang tidak seburuk itu doa kita adalah penguatan gelombang di lautan, terutama dari arah Laut Cina Selatan, kemudian di Laut Natuna, sampai ke Selat Sunda. Jadi ketinggian gelombang ini bisa meningkat disertai dengan angin kencang. Itu pernah terjadi di tahun 2019-2020 juga. Dan peningkatan curah hujan bisa mencapai ekstrim. Nah, persoalan banjir atau tidak itu tergantung kapasitas drainase nanti apakah mampu untuk segera meresapkan curah hujan yang tinggi tadi. Baik. Jadi seperti itu. Baik, Ibu Rita, mungkin boleh dijelaskan mungkin apa yang bisa diantisipasi oleh masyarakat apabila tadi skenario terburuk seperti banjir besar 2020 ini terjadi kembali, Bu? Nah, antisipasinya tentu saat ini harus kita cek semua apakah sistem drainase sudah cukup memadai, daya tampung sungai, situ atau tandon-tandon air atau danau-danau itu apakah maksimal. Misalnya saat ini sudah penuh terisi sedimen. Nah, ini kan harus dibersihkan. Ini artinya kan bukan masyarakat ya, ini artinya kan juga pihak yang berwenang. Nah, masyarakat dimohon untuk tidak menambah sedimentasi atau membuang sampah sembarangan itu. Juga harus memperhatikan kalau masyarakat ini ya harus memperhatikan kita saat ini berada di wilayah mana. Wilayah tempat kita tinggal ini atau tempat kita bepergian nanti, apakah termasuk wilayah rawan banjir atau tidak? Itu kan bisa kita siapkan sekarang. Oh, besok saya akan pergi ke wilayah tertentu, misalnya ke wilayah Bogor. Nah, di situ rawan apa? Apakah rawan banjir atau rawan banjir bandang atau rawan longsor? Nah, jadi kita harus bersiap-siap seperti itu, harus tahu. Nah, kemudian terus memonitor perkembangan informasi cuaca yang sangat dinamis dan kompleks saat ini. Ya, karena ada pengaruh perubahan iklim, juga pengaruh berbagai anomali tadi. Nah, ini juga memaksa kita harus terus memonitor perkembangan informasi cuaca karena peringatan dini akan selalu diberikan. Misalnya saat ini kan sebulan sebelumnya ini sebetulnya sudah kami peringatkan. Namun kembangannya terus kami sampaikan, apakah semakin membaik, artinya potensi kejadian itu semakin melemah, itu doa kita, atau malah semakin menguat. Sehingga perlu terus monitor agar dapat merencanakan kegiatan kita
Baik. saat itu. Baik. Ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Rita atas waktunya sudah bergabung bersama dengan iNewsroom malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat selalu Ibu.